Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra Makkiyatun wa ayatuha ihda asharatah wa mi'atun. Tining surat Isra panika golongan Makkiyah, baik turun di Mekah maupun di luar Mekah, tapi turun sebelum hijrah Nabi. Tining ayat-ayat Isra panika 111. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi kalaban maha soceh dat asra seajelena ki malam pasira ladi bi abdihi maring hambana ladi lailan ibekto malam pada songkuna ijelena ki dari kema minal masjidil haram dari masjid haram Mekah ilal masjidil aqsa maring masjid aqsa Palestina alladzi tegese masjid aqsa barakna syabri broka kaulah haulahu sekitar ladi nang masjid aqsa apa-apa mi ijalana ki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipa Isra dan Mi'raj linuriyahu untuk memperlihatkan aningalagi na kaulahu de ka abdi min ayatina dari sebagian ayat-ayat kaulih, tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Allah. Innahu sa'ungkuna alladhi Allah was sami'ul basir panika maha mireng maha ningaleh. Yumajjidu ta'ala nafsahu wa'adzimu sya'nahu. Ngaku-ngakih pasira Allah nafsahu da Allah wa yu'addimu pada maknana pasira Allah sya'nahu da perkarana Allah atau sifat Allah li qudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwa, karena kemampuan Allah, kemampuan Ta'ala atas barang setak kabesa alaihi atas semua ahadun pasir situng orang siwa selain Allah. Fala ilaha wairuhu wala rabbah siwahu, tada pangeran sesembe wairuhu lain Allah, wala rabbah tada pangeran sekabesa siwahu lain Allah. Sair Allah alladzi dat asra bi abdihi saya karpakin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatan ibakta malam bi janahil laili di dalam kegelapan malam minal masjidil haram dari masjid haram wa huwa tining masjid haram masjid Makkah ilal masjidil aqsa wa huwa baitul maqdisil ladzi bi Ilya
dari sampai ke Masjid Aqsa nang Palestina, Ma'danul Anbiya, kota para nabi, min ladun Ibrahim al-Khalil alaihi salam, mulai dari Nabi Ibrahim dia itu gasa badanang Palestina. Walihada jama'u lahu hunalika kulluhum fa'ammahum fi mahallatihim wa darihim. Walihada karena kisah mudunul anbiya kifuru, lakar kota para nabi, jama'u pada kompol pasir anbiya, lahu maring Baitul Maqdis, hunaka ekesa nang Palestina aja Masjid Aqsa. Fa amma hum ngimami, hum da anbiya, fa ngimami pasira Nabi Muhammad, hum da anbiya, i tempat da anbiya ben inagrina anbiya. Fadalla maka anotuaki panapa fa ammahum kifuru ala annahu atas saongkuna Nabi Muhammad wal imamul a'dham panaki imam agung, war raisul muqaddam cukan kepala sing ada, salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajmain, setining rahmat kepada Allah ben salam Allah alaihi panik moga tetap atas Nabi Muhammad wa alaihim ben atas seluruh nabi ajmain. Dia parlo diceritakan dia suatu peristiwa spektakuler yang di luar akal manusia tak bisa menjangkau ya. Namun menunjukkan ayat ini dimulai dengan subhanah. Arya menunjukkan sesuatu peristiwa yang besar dia. Lo gempang itu je subhanah kecuali sesuatu yang besar. Tidak pernah terjadi dalam sejarah dan tidak akan berulang dalam sejarah. Perjalanan Rasulullah dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Palestina arep pada pernah jadi kiblat. Nih sekone bagian dari mana pelajaran yang biasa diambil dari Isra Mi'raj. Pertama, hari Rasulullah kan masih hidup dia di alam dunia. Tapi Rasulullah bi Allah diberi kesempatan untuk menjelajahi alam-alam yang belum pernah dimasuki dia. Semacam alam kubur, alam mahsyar, dan terakhir alam akhirat, diakhiri dengan kunjungan beliau ke surga dan neraka. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikisahkan dalam wahyuna Allah, Quran maupun hadis adalah fakta, realita, sudah ada, bukan fiktif ya. Maka akhirat itu fakta bukan fiktif, telah dikunjungi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalur menuju Allah siratal mustaqim itu harus mengikuti petunjuk dari Allah sendiri. Di sini diwujudkan Rasulullah kena didampingi oleh malaikat Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Artinya kalau kita mau tidak tersesat menuju Allah, maka petunjuk dari Allah harus dipakai, yaitu agama. Agama dua pilar. Pilar keyakinan saya sebut iman. Pilar amalan disebut dengan Islam. Kan berasal dari Allah dua ya.
iman rukun senam dari Allah, Islam seandi rukun 5 juga berasal dari Allah. Di sini dilambangkan dengan sosok malaikat Jibril dan Mikail. Ini sebagian dari hikmah atau poin-poin ilmu yang bisa diambil dari kisah Isra Mi'raj. Oleh karena itu, maka kalau ibadah merupakan rangkaian dari keyakinan, ketaatan dan harapan, maka yang pertama harus dijaga keyakinan, yaitu bukan iman, tapi di dalam iman ada yang disebut dengan akidah. Ini jangan terlalu mudah menerima keyakinan yang di dalamnya mengandung janji atau ancaman sebagai hak Allah. Janji kelancaran rezeki, janji keberuntungan atau ancaman kesialan dan kerugian termasuk surga neraka. Jangan terlalu mudah menerima keyakinan, sebab kalau diterima keyakinan seperti itu akan menjadi akibat yang melahirkan ketaatan dan harapan. Kalau dimulai dengan keyakinan dan ketaatan dan harapan, secara otomatis sudah menjadi ibadah. Itu sudah wilayah Allah, hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam agama harus dijaga, akidah harus datang dari Allah supaya ketaatan kita tidak nyasar kemana-mana. Keyakinan, ketaatan dan harapan harus murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril dari Allah, Mikail dari Allah. Ayo mentar ke Allah. Terus yang ketiga, Rasulullah sampai di Palestina, sholat berjemaah, mengimami seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Menunjukkan sebagai isyarah bahwa yang mengutus 124.000 nabi, 313 rasul, yang di Al-Quran ada 25, semua berasal dari Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semuanya itu bermakmum kepada beliau, yaitu Nabi dan Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala di mahsyar ketika maju ke hadapan Allah, semua manusia itu menuju nabinya masing-masing dan tidak bisa memberi solusi. Hanya terakhir Rasulullah matur ke Allah bagi ini. Hari untunglah kita jadi umat Muhammad. Cuma sekarang orang mengaku cinta Nabi, tetapi dalam ibadahnya membuang Nabi. Artinya cinta Nabi tetapi mengamalkan larangannya. Nabi sudah menyampaikan rekom wa iyyakum muhdatsatil umur. Awas jauhi oleh kalian amalan-amalan baru. Amalan baru apa yang dimaksud itu selain amalan yang pernah diamalkan Nabi atau pernah diamalkan khalifah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau dalam bahasa biasanya diterangkan tentang kalimat tuh kalimat secara lugat, secara istilah, etimologi maupun terminologi. Jadi amalan yang tidak boleh yang baru, karena amalan mandiri. Apa yang disebut dengan amalan mandiri adalah amalan yang punya nama, berdiri sendiri, yang berpotensi dibuat jalur untuk mencari ridho Allah, dibuat ibadah, berpotensi. Maka rawan kalau amalan itu bukan dari Allah,
dibuat ibadah menjadi bid'ah dhalalah. Yang keempat, ibadah kepada Allah harus ditempuh lewat garis ke atas dan ke samping. Isra ke samping, Mi'raj ke atas. Ya. Nabi dari Mekah menuju ke utara dan berhenti di 5 tempat. Setiap berhenti Nabi sholat. Ya. Dan banyak melihat dan menemukan atau dihadang oleh macam-macam godaan, tetapi Nabi lulus karena dipandu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pertama, Rasulullah berhenti di Taibah di Madinah, banyak pohon kurma. Yang kedua di Madyan. Madyan ini tempat Nabi Musa berhenti di bawah kayu ketika berteduh setelah lari dari Mesir menuju Madyan. Madyan yang mana? Nabi Musa kehausan nang beberjia. Kemudian ditemui oleh Nabi Syu'aib yang dipanggil oleh 2 putrinya, dan salah satu dari putri itu menjadi istri dari Nabi Musa. Kemudian yang ketiga berhenti di Tursina. Area tempat Nabi Musa, Nabi Musa area Mesir, tempat Nabi Musa menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala sampai dikenal akhirnya sebagai kalimullah, Musa taklima. Yang keempat di Sam. Samre karena luas tempat seluruh agama semawi termasuk Yahudi, Kristen dan Islam atau Yudaisme. Area songkuna dalam Komos diterangkan terletak di timur laut Mediterania, barat sungai Efrat. Tahu yang lembaca ya. Utara gurun Arab, sebelah selatan pegunungan Taurus, meliputi 4 negara. Assam, Lombok saya sebut nang banyak hadis dan di dalam Quran. Area Suria, pusat negara Samri sangkuna Suria. Kemudian Palestina dan Libanon, Yordania. Setelah beda dak berak tanah merah desa. Fuburuk terus. Yang terakhir Rasulullah berhenti di Bethlehem, Baitul Lahmin, area tempat Nabi Isa dilahirkan. Akan berarti napak tilas Rasulullah. Dan setiap tempat 5 tempat yang disinggahi selalu disuruh sholat sama malaikat Jibril. Sholat adalah ibadah yang paling utama dan pertama kelak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutan wa qauluhu ta'ala alladzi barakna haulahu. Alladzi tegese negeri barakna yang memberi barokah kaulah. Haulahu di sekitar ladi. Bizuru ideren tetamanan, tanaman atau pertanian, wasimar buah-buahan. Linuriyahu untuk aku memperlihatkan huda Muhammadan min ayatina sebagian dari ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuatan, keperkasaan dan kehebatan Allah. Al-idham yang agung, kama qala ta'ala laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Ungku ningali pasir Muhammadun ya, dari tanda-tanda kekuasaan pangeran Muhammad al-kubra se raja. Innahu saungkuna ta'ala was-sami'ul basir, as-sami' li aqwali ibadihi, semaha mireng maring tebuna hamba-hambana Allah,
Al-Basir se maha mireng, maha ningalih bihim mareng ibad, fayukti kullan minhum ma yastahiquhu fid dunya wal akhirah. Memberikan pasira ta'ala, Allah Ta'ala, kullan de saben-saben orang minhum dari ibad, abri mada barang yastahiquhu seberhak, artinya yang layak pasir kullan huda ma nang dunya ben akhirat. Jadi perjalanan ke Allah harus ditempuh secara vertikal dan horizontal. Ibadah jedua ke Allah. Ibadahnya tetap kepada Allah, tapi kita berhubungan kepada sesama manusia atau makhluk Allah dan kepada Allah. Makanya sifatnya beda. Kalau ibadah ke Allah harus dipenuhi dengan kehinaan dan harapan mengagungkan kepada Allah murni. Tetapi kalau ibadah sosial, ibadah horizontal kepada makhluk, ada bersifat memberi, menolong, mengayomi. Ya. Maka kedua-dua ibadah tidak boleh saling bertentangan. Yang disebut dengan soleh disimbolkan atau diisyaratkan dalam solat dengan Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kamu berallahu Akbar, jangan sampai melanggar Assalamualaikum. Pada saat engkau Assalamualaikum, jangan langgar Allahu Akbar. Maksudnya, pada saat kamu beribadah mahdoh kepada Allah seperti solat, baca Quran, awas hati-hati jangan melanggar hak asasi manusia. Jangan ada yang tersakiti, diganggu, baik apapun hatinya maupun zahirnya, tidak boleh mengganggu sesama makhluk Allah. Dan pada saat kamu ingin membantu secara bantuan sosial, ingin memberi manfaat kepada sesama manusia, awas hati-hati jangan melanggar norma-norma ketentuan syariat Allah. Kan dulu dikenal ada perampok budiman mana di dalam film, ya. Tadi rampok itu mengambil harta dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang yang miskin papa, yang tidak punya apa-apa. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kocak perampok budiman, berbudi rekenan dia. Katakanlah walaupun orang kaya tidak mengeluarkan zakat, tidak boleh kita sewenang-wenang, tetap itu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi baru soleh, tidak melanggar syariat Allah pada saat kamu berinteraksi dengan sesama manusia dan tidak melanggar adab akhlakul karimah kepada sesama manusia ketika pada saat kamu beribadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang kelima, ibadah sosial lebih berat daripada ibadah ritual mahdoh. Artinya Rasulullah pada saat menjalankan Isra banyak rintangan, godaan macam-macam, tapi Rasulullah lulus karena dikawal oleh malaikat Jibril. Kamu pun begitu, pada saat kamu berinteraksi dengan manusia, kamu harus dikawal oleh ilmu syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bisa lulus. Tetapi pada saat Rasulullah dimi'ratkan dari Palestina ke atas, hampir tidak ada rintangan apa-apa. Setiap langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Rasulullah selalu disambut marhaban bil akhis soleh wa nabi soleh. Selalu. Jadi orang ibadah mahdoh kepada Allah
Hanya mungkin yang banyak menggoda ya nafsu dan setan, sengkak, males. Ada kuden, orang ngafujeng hampir ada kuden, orang ngaji ada kuden, keng sengkak, sebab setan bertahap, aku dosa bertahap 3 macam tahap. Pertama, kalau bisa tidak ibadah. Kalau bisa tidak ibadah. Kalau ibadah itu masih dilakukan, yakni godaan setan gagal, meningkat ke tahap yang kedua. Ibadahnya harus tidak berpahala. Maka sholatnya tidak bisa khusyuk. Sehingga hilang pahalanya, hanya tidak punya hutang. Kalau itu gagal setan, orang itu masih khusyuk, sholatnya khusyuk. Melakukan sholat dan sholatnya khusyuk, berarti dapat pahala. Maka tahap yang ketiga, bagaimana dia menghancurkan hasil pahalanya dengan dosa sosial. Dosa kepada sesama. Hari caranya. Yang penting manusia keseluruhannya bisa masuk neraka. Rabbi bima awwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughyannakum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iya, karena Engkau ya Allah telah menetapkan kami sebagai makhluk yang tersesat, niscaya kami akan menyesatkan. La uzayyinanna lahum, artinya akan ku perlihatkan indah pelanggaran agama. Wala ughiyannahum ajma'in, akan ku sesatkan ya. Semua manusia akan sesatkan kecuali hambamu yang diikhlaskan. Yang penting mati kembali kepada Allah, tidak membawa apa-apa. Itu tujuan akhir dari godaan iblis. Terus yang keenam, jangan jauh-jauh kita dari masjid. Tadi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kan simbol dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Tadi ibadah termasuk kifuru, ibadah berjemaah, sholat berjemaah sangat bahkan ulama khilaf, ada yang mewajibkan, ada yang memberi status sunat muakkadah. Pola apa? 4 alasan. Pertama, sangat timpang ya. Sholatul Sholatul Fatih, Sholatul Jamaah dulu min Sholatil Fatih bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendiri aja, selisihnya 27 derajat. Pertama aja, bukan hanya 5 berbanding 10 atau 10 berbanding 5, tapi 1 berbanding 27. Yang kedua, area Rasulullah ketika melaksanakan perang sekalipun dalam keadaan gawat, genting, berhadapan dengan musuh, masih tetap melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat khauf, sholat takut, berjemaah. Yang keempat, Rasulullah pernah bersabda, aku pernah bermaksud ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau datang ke masjid sholat berjemaah. Akan kubakar rumahnya. Aku akan menyuruh orang supaya menjadi imam dan melaksanakan sholat berjemaah. Sedangkan aku akan bersama dengan sekelompok orang membakar rumah orang yang tidak mau datang ke masjid dengan sholat berjemaah. Yang keempat, ada seorang buta minta izin kepada Rasulullah tidak mau ikut jemaah di masjid dengan alasan tidak ada yang menuntun dan banyak
jurang atau tempat-tempat yang rawan untuk dilalui. Rasulullah memberi izin. Setelah diberi izin, orang itu pulang dan wahyu turun memanggil. Rasulullah memanggil lagi orang buta tadi, kamu masih mendengarkan adzan dari tempat masjid sini? Kata orang itu, iya, di rumah saya sampai suara adzan itu. Kalau begitu kamu harus datang ke sini. Orang buta pun masih diharuskan datang ke masjid tanpa pengawal. Pentingnya sholat berjemaah aja. Tapi lagi-lagi kelihayan dari iblis karena sudah profesional dari dulu menggoda manusia sampai imusolla imas apanya mana? Pondok iki banyak sulit melaksanakan berjemaah, terutama yang bagian yang berhati munafik. Yang paling berat sholat berjemaah kepada orang munafik, sholat apa? Cek tahu nak kanca. Sholat isya, sholat sofu. Aja atena munafik deh. Ada karena kelihayan. Karena mungkin profesor syakudah aja, profesor iblis ya. Terus yang ketujuh, manusia hidup membutuhkan biaya. Nah, biaya bagi seorang muslim, harta merupakan biaya hidup dan biaya ibadah. Maka harus bersih. Ini nak diwujudkan dalam sosok buruk. Buruk itu berkilat. Dan buruk itu bisa terbang sejauh mata memandang. Kaki depannya langsung ke sana deh. Nah, kita harus hati-hati, harta kita harus suci. Karena kalau harta sudah haram atau subhat, maka ibadah kita yang jadi korban, tidak akan berpahala. Yang ke-8, tempat dan waktu mubarakah itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat itu mubarakah atau waktu mubarakah seperti sekarang nih, Rabiul Awal ternyata oleh Allah tidak ditetapkan sebagai bulan karomah, bulan keramat atau bulan hurum, bukan, tapi bulan biasa. Allah telah menetapkan inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran bi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Menurut Allah bulan ini ada 12 bulan. Dari 12 bulan Allah tetapkan sejak menciptakan bumi dan langit. Dari 12 bulan ada 4 bulan hurum. Di dalam hadis dijelaskan salasun mutawaliyatun. Yang 3 berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Romani, Madhura, Aki, Takepe, Reraja, Jin, Pedis, dan Rajab Modor istilahnya. Karena dulu dikenal di suku Modor, Rajab Modor, Baina Jumadah, Jumadah Saniyah, wa Sa'ban. Jadi 4 dia kena bulan hurum. Bulan Takepe, Reraja, Jin, Pedis, Rajab, tambah bulan Ramadan. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, artinya bulan biasa, bukan bulan sial tapi bulan biasa. Bulan Safar pun bukan bulan sial, la safarah, la adwa wala safarah yang Rasulullah. Ada penyakit menular dan ada kesialan nang bulan Safar. Kemudian kita lanjutkan. Summah talafan nasu ala hal kanal isra bi badanihi alaihi salam wa ruhihi au bi ruhi faqat. Summah talafan nas, kemudian berikhtilaf pasal manusia. Panapa beda panapa isra panika bi badanihi.
kalaban fetena Nabi alaihissalam waruhihi Nabi Isra Mi'raj ijelenaki kalaban jasmani rohanina au biruhi pakot atau beronato kayak ngamimpe lah ala qaulaini panika dua pendapat fal aksaruna minal ulama ala nahu asra bi badanihi wa ruhihi yaqdatan la manaman. Tining mayoritas dari ulama panika saangkuna Allah asra panika ajalenaki Allah bi badanihi kalaban petenah nabi ban arroh nabi yaqdatan atau annahu bisa deh kena ala annahu atas sangkuna nabi usri ya paneka dijalankan pasir nabi kalaban fetena nabi diisrokan kalaban fetena ban rona yaqdatan dalam keadaan sadar lama-naman bukan tidur wala yungkiruna anna Rasulullah ra'a qabla dalik manaman tapi tak ingkar pasera manusia atau ulama kiburu de saangkur Rasulullah ro'a panika bermimpi Rasulullah qabla dalik sebelum Isra je manaman dalam waktu tedung summa ro'ahu kemudian ningali Rasul huda kadalik samarena manaman kiburu yaqdotan dalam keadaan sadar tapi pada pernah mimpi juga pernah ningali malaikat Jibril dalam keadaan bangun li'annahu alaihissalam la yara ru'yan illa ja'at mislu falakis subhi karena saangkuna nabi panika tak ningali nabi ru'yan dak kamimpe ya illa ja'at kecuali datang pada ru'ya panika akadeng apanya mana falakil bahri cerahan di waktu subuh wad dalilu ala anna hada qaluhu ta'ala tining dalil atse anotuaki ala hada atas kadisa apanya mana usriya bi badanihi wa ruhihi ni kapolana subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu patasbih tining subhanallah innama yakunu indal umuril idham tining tasbih semasti panika bede panapa tasbih panika ketika perkara agung falau kana manaman lam yakun fihi kabiru syai'in wa lam yakun mustaqdiman atau mustaqdoman lamun bede pasir nabi manaman panika keadaan tidur lamun bede panapa Isra manaman panika dalam mimpi lah lam yakun maka tada fihi dalam manaman je kabiru syai'in panapa besar sesuatu lo perlu ngucap subhana dia saya dapat paham mimpi malam makanya aku tadi malam bermimpi ke surga ke neraka dan habis itu turunnya di Amerika pagi ini sudah di sini semua orang tidak akan tercengang tidak akan merasa heran mimpi biasa deh kan jadi tidak perlu dengan subhana. Jadi ayat dimulai dengan subhana karena ada yang luar biasa. Walam yakun mustaqdoman. Halai tada Isra mustaqdoman panika dianggap agung deh. Karena mimpi sudah biasa. Orang terbang biasa dalam mimpi. Walamma badarat kuffar Quraisyin ila takdibihi. Ben tidak serta-merta. Tidak cepat-cepat. Masyarakat kufar Quraisy ila takdibihi maring mendustakan Isra atau mendustakan Nabi. Kalau hanya mimpi tidak akan didustakan. Wong namanya mimpi ya.
Wala martaddat jama'atun mimma kana qad aslamah, dan tidak akan atau niscaya tidak akan murtad jama'atun pasir orang banyak mimma dari fereng kana qad aslamah seampun Islam pasira ma dewe. Mimma dari sesuatu karena seampun bede pasira jamaah sangkun aslama paneka ampun masuk Islam. Wa aidon ban pole lamar taddat fa innal abda ibaratun an majmu'ir ruhi wal jasad, bahwa hamba yang dimaksud dengan hamba, fa innal habda saungkuna hamba ibaratun paneka ungkapan tentang perpaduan roh dan jasad. Yang namanya hamba aku mesti beda rohani dan jasmaninya. Kalau sudah tinggal rohani bukan hamba lagi, tapi mayit. Waqad qala asra bi abdihi, hale ajabu Allah asra ajalenaki Allah bi abdihi maring hamba Allah laila. Kan Allah yang menjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri. Apa yang heran bagi Allah? Wa qala ta'ala wa ja'alna ru'ya allati ra'ainaka illa fitnatan linnas. Tak ada tiaki kaula arru'ya de pandangan. Seane ngalaki kaula kada sampian ru'ya bisa artinya mimpi. Illa fitnatan, kecuali sebagai ujian untuk menosah. Qala Ibnu Abbas, hiya tiding ru'ya ainin paneka pandangan mata. Uriha Rasulullah lailatan usriya bihi. Seete ngalaki hada ru'ya pasir Rasulullah imalam diisrokan pasir Rasul, diisrokan pasirah bihi kalaban Rasul. Wasyajaratul mal'unatu tiding pohon yang dilaknat, sajaratul zakum kipaneka pohon yang di neraka, ya, pohon di neraka. Wa qala ta'ala ma zawal basaru wa ma tawa, tidak menyimpang panapa pandangan Rasul, tak menyimpang panapa pandangan Rasul, wa matawa juga tidak melampaui, artinya tepat sasaran yang dipandang oleh Nabi ketika Isra Mi'raj. Wal basaru min alatiddat larruh, tiding basor peninggal paneka alat dari dat bukan roh. Wa idon bon pole apa nyamana, wa idon pole beruhin wal jasad dia, Isra birruhi wal jasad. Fa innahu maka seangkut Nabi humilah panika diangkut pasir Nabi alal buruk. Buruk artinya kilat. Wahya tining buruk dabatun baida, paneka hewan putih bulunya ya, barokotun. Burokoh artinya kilat, laha ikan di buruk lam'an, semacam kilat. Wa innama yakuna hada lillabani la liruh, semesti bada hada panapaka disa pote mengkilat etompa mereka untuk boten bukan untuk roh, li annaha tahtaju ila fi harqatiha ila markabin, li annaha karena saangkuna buruk paneka tidak memerlukan dalam gerakan buruk maring kendaraan tarkabuh yang menaiki buruk alaihi atas markab pada bikilat. Wa qala akharun, ada bu pasir ulama lain, bal usriya bi Rasulullah biruh, bal usriya atau bal asra bi Rasulullah biruhi la bi jasadihi, bali ajalanaki Allah maring Rasulullah kelaban arona Rasul bukan dengan jasadnya Rasul. Wa qad ta'aqqabahu, dia mengomentari hudaka
akharun qaulul akhar pasal Ja'far bin Jarir fi tafsiri in tafsir Ibnu Jarir birraddih kelaban sanggahan wal ingkar ingkar wat tasni mencela bi anna hada khilafu dhahiri siyakul kalam bahwa saungkuna asra bi Rasulullah bi ruhihi la bi jasadihi paneka nola jadi dhahira susunan Quran. Fa hadisul Isra ajma alaihi al-muslimun tining hadis Isra paneka ampun sepakat alaihi atas hadis Isra pasira kaum muslimun wa arada anhu zanadiqa wal mulhidun menolak ya menyanggah nolak anhu dari hadis Isra pasira orang-orang kafir wal mulhidun ateis yuriduna liyudfi'u nurallah mereka zanadik ya ngarepake zanadik liyudfi'u untuk memadamkan pasira zanadik wal mulhidun nurallah cahaya Allah bi afwahihim kalaban mulut mereka. Wallahu halaitini Allah mutimmu nurihi panika tetap menyempurnakan cahaya Allah walau karihal kafirun senajan tak suka pasira orang-orang kafir. Wallahu a'lam.